Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Swasmini. Saya dari Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali, kelas A, nomor absen 6, NIM 2011021011, Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Pada kali ini saya akan melaksanakan presentasi, yaitu tugas dari Landasan Pendidikan. Adapun materinya yaitu eksistensi perubahan sosial dan hubungannya dengan eksistensi pendidikan formal, non-formal, dan informal. Materi yang ingin saya sampaikan yaitu pada bab pertama, pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan makalah. Pada bab kedua ada pembahasan. Pada materi pertama yaitu eksistensi perubahan sosial, ada pengertian perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, sebab-sebab perubahan sosial. Pada materi kedua yaitu eksistensi pendidikan, ada pengertian pendidikan, bentuk-bentuk pendidikan, dan yang ketiga ada eksistensi pendidikan di dunia. Selanjutnya ada bab ketiga yaitu penutupan, ada kesimpulan dan saran. Bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Nah, singkatnya, perubahan sosial merupakan sesuatu yang normal terjadi dan terus berkelanjutan sesuai dengan arah, tingkat, dan kecepatan perubahan kehidupan masyarakat. Untuk memahami perubahan kita harus melakukan analisis karena pemahaman mengenai perubahan adalah prasyarat untuk memahami struktur masyarakat. Perubahan sosial dipandang sebagai suatu konsep yang luas yang meliputi perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individu sampai tingkat komunitas dunia. Perubahan sosial dapat dipelajari secara sederhana maupun kompleks, dari deskripsi sederhana sampai pada lintas studi dan berbagai jenis analisis. Pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak bagi umat orang. Pendidikan dalam hal ini bukan sekedar melakukan transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menciptakan pribadi yang memiliki sikap dan kepribadian yang positif. Oleh karena itu, pendidikan dapat berarti pula pembimbingan, pemberian motivasi, dan pemberian contoh teladan pada peserta didik, sehingga benar-benar dapat mengantarkan mereka pada pemikiran ataupun pemilikan sikap dan etika atau moral yang terus terjaga. Eksistensi pendidikan realitanya pada tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, antara pendidikan dan masyarakat memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Pendidikan mengabdikan seluruh eksistensinya kepada masyarakat, dan masyarakat dengan segala norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan menjadi semakin berkembang dan maju berkat kemajuan di bidang pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang eksistensi pendidikan di Indonesia, baik pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan perubahan sosial. Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang ketiga, bagaimana perubahan sosial bisa terjadi. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan pendidikan. Yang kelima, bagaimana bentuk-bentuk pendidikan. Yang keenam, bagaimana eksistensi pendidikan di dunia. Nah, adapun tujuan dari pembuatan makalah saya yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perubahan sosial, untuk mengetahui bentuk-bentuk perubahan sosial, untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial dapat terjadi, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pendidikan, untuk mengetahui bentuk-bentuk pendidikan, dan untuk mengetahui eksistensi pendidikan. Nah, dari rumusan masalah tersebut kita dapat melakukan pembahasan, yaitu pada bab 2 pembahasan. Pada materi pertama yaitu eksistensi perubahan sosial. Nah, para sosiolog dan ahli-ahli lain yang mengemukakan teori-teori tentang perubahan sosial dan kebudayaan Suekanto S. 1982 dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar menyebutkan beberapa arti perubahan sosial menurut para ahlinya. Yang pertama ada William F. Ackburn yang mengemukakan bahwa lingkungan perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material maupun immaterial. Yang kedua ada McIver yang menyebutkan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah ekspresi dari jiwa yang terwujud dalam cara-cara hidup dan berpikir, pergaulan hidup, seni kesusastraan, agama, rekreasi, dan hiburan.
Yang ketiga ada Gilin dan Gilin, mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, keberadaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang ketiga ada Selo Marjan yang menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di dalam kelompok-kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya ada Kingsley Davis yang menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ada Samuel Koenig yang mengatakan bahwa perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola landasan pendidikan 309 pola kehidupan manusia. Nah, dari berbagai pendapat para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial adalah segala proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Perubahan sosial adalah perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam lingkup hidup masyarakat yang ada akhirnya mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Nah, pada pembahasan kedua yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada 3 macam bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan lambat dan cepat. Perubahan lambat yaitu disebut dengan evolusi. Evolusi adalah perubahan yang memerlukan waktu yang lama. Perubahan evolusi terjadi tanpa rencana ataupun kehendak. Perubahan yang mempengaruhi besar kecilnya yaitu contohnya suatu perubahan dalam mode pakaian. Misalnya, tak akan membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini merupakan bagian dari perubahan yang pengaruhnya kecil. Nah, adapun perubahan dari pengaruhnya besar itu contohnya perubahan yang membuat lembaga-lembaga kemasyarakatan terpengaruh. Perubahan yang dihendaki dan tak dihendaki. Perubahan dihendaki artinya perubahan yang direncanakan, misalnya pembangunan. Perubahan yang tak dihendaki yaitu tidak direncanakan, misalnya karena adanya bencana alam, maka ada berbagai perubahan, yaitu dari daratan yang dulunya tidak ada air terdapat air, yaitu karena bencana banjir. Selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dan pada faktor internal ataupun datanya dari dalam masyarakat, yaitu pertumbuhan penduduk dan berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru oleh masyarakat, pertentangan ataupun konflik di dalam masyarakat, terjadinya revolusi intern di dalam masyarakat. Nah, pada faktor eksternal itu diakibatkan karena perubahan berasal dari lingkup alam fisik di sekitar masyarakat, peperangan dengan negara lain, dan pengaruh budaya lain. Pada pembahasan kedua yaitu eksistensi pendidikan Adapun pengertian pendidikan di dalam Indonesia adalah suatu usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Bagian-bagian dari pendidikan yaitu ada pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang diselenggarakan secara formal di lingkup persekolahan seperti SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Adapun pendidikan non-formal yaitu pendidikan yang diselenggarakan di luar lingkup sekolah, berfungsi untuk melengkapi ataupun mengganti peran yang dilakukan oleh pendidikan di sekolah, contohnya mengikuti les ataupun kursus. Selanjutnya yaitu pendidikan informal, pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga, seperti mengajarkan anak calistung ataupun bersikap dengan baik, tutur baik yang baik, ataupun norma-norma lainnya. Perpaduan dari ketiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, non-formal, dan informal, bertujuan untuk memberikan pelayanan, bimbingan, binaan, arahan, tuntunan kepada keteladanan khususnya tentang nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan seluruh warga masyarakat di sepanjang hayatnya tanpa membedakan usia, kelamin, suku, agama, budaya.
Eksistensi pendidikan di dunia. Eksistensi pendidikan juga menjadi perhatian utama organisasi kelas dunia, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dengan menetapkan UNESCO, Unit National for Education, Science dan Cultural, sebagai badan yang mengurus masalah-masalah pendidikan di tingkat internasional. UNESCO merumuskan pendidikan itu secara lebih luasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, learning how to think, belajar bagaimana berpikir. Yang kedua, learning how to do, belajar bagaimana melakukan. Yang ketiga, learning how to be, belajar bagaimana menjadi. Yang keempat, learning how to learn, belajar bagaimana belajar. Dan yang kelima, learning how to live together, belajar bagaimana hidup bersama. UNESCO menyatakan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia bahwa jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki keadaan seluruh bangsa, maka haruslah dimulai dari pendidikan. Sebab pendidikan adalah kunci menuju perbaikan peradaban. Selain hal itu, para ahli juga menyatakan bahwa yang pertama, Aristoteles, yaitu ahli filsafat Yunani kuno, yang berpendapat bahwa perbaikan masyarakat hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperbaiki sistem pendidikan. Yang kedua, ada Van de Venter, tokoh politik etis atau balas budi, yang menjadi tonggak awal perkembangan munculnya golongan terpelajar Indonesia, juga mengatakan pendidikan yang memberikan kepada rakyat pribumi akan dapat merubah nasib kaum pribumi. Yang ketiga, ada tokoh pendiri pendidikan nasional, yakni Insinyur Soekarno dan Ki Hajar Dewantara, juga menyebutkan bahwa satu-satunya yang dapat mengubah nasib suatu bangsa hanyalah pendidikan. Pendidikan merupakan kunci awal bagi suatu negara untuk membuka akses ke arah pengembangan yang lebih baik. Walaupun sebuah negara memiliki sumber daya alam yang banyak, tetapi apabila tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, maka hasil dari sumber daya alam tersebut hanya dapat dinikmati. Sementara karena sumber daya alam umumnya tidak dapat diperbarui, semua strata dan kehidupan masyarakat memerlukan intensitas pendidikan atau selalu dapat survei. Pendidikan merupakan proses yang berlangsung dalam pola kehidupan dan budaya masyarakat. Mengkaji pendidikan berarti membahas pula kehidupan dan peradaban masyarakat. Nah, dalam proses perkembangan pendidikan tersebut, banyak nilai-nilai budaya yang dapat dimanfaatkan. Selain cukup banyak pula nilai-nilai budaya masyarakat dan orientasinya yang dapat menghambat perkembangan pendidikan. Oleh karena itu, sebagai praktisi dan pengelola pendidikan, siogianya cermat mengantisipasi berbagai gejala yang terjadi dalam mempengaruhi lajunya tingkat perkembangan pendidikan tersebut. Pada bab 3 penutup, ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu dari materi ataupun makalah tersebut, perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial merupakan suatu yang normal terjadi dan terus berkelanjutan. Perubahan sosial itu dapat ditinjau dari berbagai jenis. Dari unsur waktu perubahan itu ada yang lambat, ada yang cepat. Dari pengaruhnya terhadap perubahan itu ada yang kecil, ada yang besar. Dilihat dari manajenya perubahan itu ada yang direncanakan, ada yang tak direncanakan. Orang yang memanage suatu perubahan dinamakan agent of change, yaitu seorang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau beberapa lembaga kemasyarakatan. Eksistensi pendidikan realitasnya ada di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, di antara pendidikan dan masyarakat memiliki hubungan sangat ketergantungan. Perubahan sosial dengan pematangan eksistensi pendidikan serta pendewasaan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi lembaga-lembaga pendidikan harus selalu menyadari tugasnya yang sadar mendasar, yakni memformat sumber daya manusia yang unggul di tengah kehidupan masyarakat. Dan sarannya yaitu, saya menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan makalah ini. Demikian makalah ini, semoga eksistensi pendidikan dan perubahan sosial dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat Indonesia.
Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata ataupun ucap, saya mohon permaklumannya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.